Hai, perkenalkan nama saya Christine Tarigan. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Bisnis kelas A. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai dampak COVID-19 terhadap dunia usaha atau bisnis retail, dan kemudian bisnis atau usaha bisnis retail apa yang sudah tutup dan tidak beroperasi pada saat pandemi ini, dan solusi apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap usaha atau retail pada masa pandemi saat ini. Pada saat ini, dunia sedang diancam yaitu pandemi virus corona, yaitu virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. World Health Organization atau WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu virus SARS-CoV dan virus MERS-CoV, di mana virus ini termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, yaitu virus yang biasa menyerang pernapasan. Dampak virus corona atau COVID-19 ini tidak hanya merugikan sisi kesehatan masyarakat di banyak negara. Bisnis retail juga ikut berdampak akibat merebaknya penyakit yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina tersebut. Beberapa contoh bisnis retail diantaranya seperti toko yang menjual aneka kebutuhan sehari-hari, termasuk ke dalamnya juga minimarket serta swalayan dan bisnis yang menawarkan beragam jasa. Nah, maka dari itu saya akan membahas dampak dari COVID-19 terhadap dunia usaha dan bisnis retail. Salah satu dampak COVID-19 terhadap dunia usaha atau bisnis retail yaitu yang pertama, beberapa sektor bisnis retail menjadi lesu. Nah, wabah corona sedikit banyak mempengaruhi daya beli konsumen, di mana survei Bank Indonesia memperkirakan akan terjadi penurunan penjualan pada seluruh komoditas. Nah, selain karena penurunan daya beli, penyebab utamanya adalah terhambatnya pasokan. Yang kedua, barang datang terlambat. Nah, salah satu pelaku retail di Indonesia yaitu perusahaan Sogo bahkan mengalami gangguan pengiriman barang imbas dari wabah corona COVID-19. Yang ketiga, membatasi pembelian kebutuhan. Banyak usaha bisnis retail atau hypermart dan supermarket lainnya membatasi pembelian kebutuhan secara berlebihan, dikarenakan agar tidak terjadinya kelangkaan pada suatu barang atau produk. Yang keempat, ada penurunan omset. Nah, pedagang sayur di Pasar Cempaka, Jakarta Pusat rata-rata mengalami penurunan omset sebesar 60%. Sepinya transaksi jual beli sejak pandemi corona menjadi musababnya. Yang kelima, ada sebagian harga pangan mengalami peningkatan. Nah, dalam hal harga pangan, harga komoditas cabai rawit merah di berbagai tempat naik karena petani gagal akibat cuaca yang buruk. Yang keenam, penurunan daya beli. Pada pasar tradisional yang biasanya ramai dikunjungi oleh konsumen, kini keadaan pasar semakin sepi. Akibatnya, banyak barang yang dijual di pasar tradisional tidak banyak yang beli dan mengalami kebusukan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ketujuh, banyak kios yang tutup. Nah, banyak kios yang tutup di pasar tradisional juga tutup dikarenakan penjual juga takut tertular virus corona tersebut, sehingga mereka tidak berjualan dan menutup kios mereka. Nah, itulah penjelasan saya mengenai dampak COVID-19 terhadap usaha bisnis retail. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan informasi mengenai usaha atau bisnis retail yang tutup atau tidak beroperasi akibat pandemi ini. Yang pertama, pandemi virus corona membuat banyak perusahaan retail yang akan mengalami kebangkrutan. Senin lalu, kebangkrutan pertama retail di Amerika Serikat diajukan oleh J.Crew. Para ahli mengatakan J.Crew bukan retail terakhir yang mengajukan kebangkrutan, karena masih ada yang akan menyusul. Hingga kini, beberapa retail masih menunda pengumuman hingga mereka menutup toko secara permanen. Banyak pengecer diperkirakan bakal mengatakan bangkrut. JC Penney atau JCP mengungkapkan pada 15 April, mereka telah melewatkan pembayaran utang dan mencari opsi-opsi strategis selama 30 hari masa tenggang untuk melakukan pembayaran itu. Menurut laporan yang dipublikasikan, Neiman Marcus juga hampir mengajukan kebangkrutan. Nah, JCPenney pun maupun Neiman Marcus belum mau berkomentar. Yang kedua, 5 pasar tradisional di kota Depok sepi. Sepinya aktivitas masyarakat karena penyebaran virus corona atau COVID-19 ini yang semakin
masif di sana. Menghindari kerugian, banyak pedagang memilih terpaksa menutup kiosnya. 5 pasar tradisional yang sepi ialah Pasar Cisala dan Pasar Tugu, Jalan Raya Bogor, Kecamatan Cimanggis, Pasar Sukatani, Pasar Agung dan Pasar Kemirimuka, dan Jalan Arif Rahman Hakim, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dalam sehari, pedagang kain di Pasar Cisala itu mengaku biasanya bisa untung hingga 250.000 per sehari. Sekarang hanya mendapat untung 50.000 sehari. Karena situasi sulit ini, Janah mengaku terpaksa tidak berjualan. Selain Jainah, Hamzah, pedagang sayuran di Pasar Tugu, Jalan Raya Bogor, Kota Depok, mengeluhkan sayurannya tidak laku dan banyak busuk. Daripada mengalami kerugian, mereka terpaksa menutup kiosnya. Kondisi serupa terlihat di Pasar Sukatani, Pasar Agung, dan Pasar Kemirimuka. Tampak banyak kios-kios tutup, padahal tidak instruksi pemerintah untuk melarang pedagang penutup kios dan konsumen tidak dilarang berbelanja. Nah, dari masalah yang dihadapi para pebisnis retail, maka dari itu pemerintah memberlakukan solusi terhadap usaha atau bisnis retail pada masa pandemi ini. Yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan menanggulangi wabah COVID-19. Yang kedua, memberikan bantuan kepada pebisnis retail yang berdampak. Yang ketiga, memberikan ketahanan kepada pebisnis retail yang berdampak. Nah, dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk para pengusaha bisnis retail diharapkan dapat meringankan dan membantu mereka agar usaha mereka dapat berjalan dengan lancar. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari video ini yaitu pandemi COVID-19 tidak serta-merta menghentikan aktivitas bisnis retail. Justru masyarakat sangat bergantung kepadanya. Tetapi tidak bisa dipungkiri memang bahwa wabah ini membuat perubahan siklus rantai pasokan yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti setiap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah guna mencegah persebaran virus corona. Nah, baiklah, sekian informasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.